Won't you be my, won't you be my, won't you be my time? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masjid ini setiap Ramadan mendatangkan para hafiz 3 tanggung-tanggung dari Palestina, dari Suriah. Zainab selesai salat lalu saya bawa, biar saya yang antar Pak, saya mau ngobrol dengan dia selama dalam perjalanan. Saya antar menginap di belakang. Ternyata rumah yang tempat beliau menginap juga penuh dengan sejarah. Disinilah dulu Tuan Mufti tinggal Pak Ustadz. Disinilah kenangan-kenangan tamu-tamu kerajaan dulu, Masya Allah. Selama di perjalanan itu banyak cerita kami luar biasa. Di antara yang ditanyakan imam itu, ada satu yang menggelisahkan saya selama di sini, kata dia. Apa? Saya bilang, kenapa di sini perempuan pakai celana pendek? Saya bilang, yang kamu tengok itu Cina, saya bilang. Malu juga saya kalau ada orang Melayu celana pendek kan. Allazi ra'aitaha Siniyah. Yang kamu lihat itu orang Cina, saya bilang. Dalam hati saya, ya Allah, berdusta saya sekali ini. Demi menjaga martabat bangsa Melayu. Di Batam 3 malam mengisi Isra Mi'raj, lalu kemudian dari Batam naik speed ke Tembilahan mengisi lagi Isra Mi'raj, lalu kemudian tadi di Indragiri Hulu dari Air Molek masuk lagi ke pedalaman, ke pemukiman transmigrasi, sampai tadi jam 6 sore mandi di Tafakuh, tausiah di Jalan Paus, lalu kemudian sampai kemari. Kebanyakan yang membuat acara itu, mohon maaf bapak yang sudah lanjut usia, panitianya orang tua-tua. Jadi lagunya pun waktu sampai, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi kalau anak muda yang buat, tengoklah. Sampai-sampai saking mudanya mereka, ragu mereka saya bisa tegak berdiri. Disediakannya kursi. Duduklah Pak Ustaz. Amal tak putus setelah kematian. Apa itu? Sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dia dapat pahalanya. Dan pahala orang yang melakukan setelah dia meninggal dunia tetap mengalir. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Kita alhamdulillah tak pakai rebana. Ustaz tidak setuju dengan rebana. Rebana bagus, cuman kadang rebana di masjid yang nyanyi mak-mak, yang nonton bapak-bapak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah. Syairnya bagus, tapi backing vokalnya bilang la 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 la, tidak tidak tidak. Piala yang masih saya simpan sampai hari ini, pertama kali saya dapat piala lomba baca doa kunut tahun 1985. Sekarang 2015. Umur piala itu sudah 30 tahun. Warnanya sudah campur hitam betai lalat. Tapi tetap saya simpan. Pernah copot satu, copot saya lem, pakai lem kambing. Kenangan luar biasa. Fotonya saya simpan, pialanya saya simpan. Kenapa dibuat lomba doa kunut? Saya pun tak terpikir. Kenapa dulu panitia itu membuat doa lomba kunut? Setelah tahun 2014 baru saya tahu jawabannya. Banyak orang sekarang membid'ahkan kunut subuh. Banyak pertanyaan jamaah ke saya tentang hukum kunut subuh. Mereka tak tahu. Ustadz yang mereka tanya itu juara baca doa kunut tahun 1985. Juara bertahan, karena sejak itu tak dibuat lagi perlombaannya. Maka saya bahas di dalam buku 37 masalah populer, tuntas masalah kunut subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nampaknya sepele,
anak-anaknya akan nyimpan ini, dia akan simpan tahun 2025, 2035, 2045 mereka akan menjadi remaja, akan menjadi orang tua, anak-anaknya akan dia didik. Ketika dia tengok anaknya, mari kamu saya ajari azan. Apa kata anaknya? Memang bapak bisa azan? Tuh piala saya juara 1. Coba tengok, dia ajarkannya lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itunya aja yang bagus, yang lain tak bagus lagi. Karena udah tua, dulu waktu anak-anak juara lombanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat itu tradisi orang Melayu. Sebelum azan itu selawat. Tradisi itu dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Dulu orang belajar Islam ke Makkah, pulang. Tapi kami sekarang waktu haji tak ada dengar tarhim sebelum azan Pak Ustadz. Makkah itu dulu bermazhab Syafi'i. Makkah itu dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain itu otonomi khusus. Dia bukan sultan, bukan raja. Dia pemimpin otonomi khusus, namanya Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Sampai akhirnya revolusi King Abdul Aziz 1924, diusirlah Syarif Husain, lari dari Makkah, lalu dia membuat negara di Irak. Di Irak buat negara, lalu kemudian Irak pecah dua. Irak menjadi republik, lalu kemudian muncul negara kecil satu lagi, namanya Kerajaan Yordania. Makanya Raja Yordan sekarang yang videonya banyak diupload di internet, pidato Raja Yordan, Raja Abdullah, yang memukau banyak orang Eropa terpukau dengan pidato keislamannya, itu cucu cicit dari Syarif Husain, penguasa Makkah Al-Mukarramah yang bermazhab Syafi'i. Setelah diusir tahun 1924, maka Makkah itu berubah, tak lagi ada tarhim dan tidak lagi dipakai mazhab Syafi'i. Jadi orang mesti tahu sejarah. Kenapa dibacakan salawat itu sebelum azan? Supaya nanti waktu disebut nama Muhammad, dia bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mendengar suara itu pun menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad? Karena Jibril pernah mengatakan, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut, dia tak bersolawat kepadamu. Maka ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya diingatkan dengan tarhim sebelum azan. Kalau tak sanggup baca tarhim, paling tidak baca ayat saja pun jadilah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna ayat itu dibaca? Nanti ketika aku sebut nama dia, bersolawatlah kalian. Datanglah mahasiswa. Pak Ustadz, ya saya tinggal di masjid Pak. Ya, terus sebelum azan saya selalu baca ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus datang bapak-bapak dekat masjid ngamuk, kamu usah baca itu nambah-nambah azan. Itu bukan nambah azan, dia mau mengingatkan sekeliling. Wahai para jamaah sekeliling masjid, nanti kalau aku sebutkan nama Nabi Muhammad, kalian bersolawat ya. Marah bapak itu dengan kamu. Iya, besok kamu jangan baca ayat itu lagi. Terus Pak, buat pengumuman pakai bahasa Inggris. Attention, attention please. When I say Muhammad Rasulullah, I hope all of you say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau dia marah pakai bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Jawa. Kalau dia marah bahasa Jawa, pakai bahasa Minang. Kalau dia marah juga, masa baca ayat tak boleh? Itu ayat dibaca untuk, bukan nambah azan. Azan tak boleh ditambah. Yang nambah azan itu orang Syiah. Orang Syiah nambah azan. Kalimat ditambahnya 3. Apa kalimatnya? Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
Asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setelah hayya 'alal falah ditambah hayya 'ala khairil amal. Itu baru nambah azan. Won't you be mine? Won't you be mine? Won't you be mine? Won't you be mine?